Perseteruan antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani semakin memanas. Kini, Dr. Oki Pratama membongkar produk skincare Reza Gladys diduga berbahaya. Diketahui, Reza Gladys berhasil memenjarakan Nikita Mirzani atas laporan dugaan pemerasan. Merasa tidak terima, Dr. Oki selaku sahabat Nikita Mirzani pun mulai menyerang Reza Gladys. Baru-baru ini, pengacara Dr. Oki Pratama Sunan Kalijaga menyebut jika produk skincare milik Reza Gladys diduga berbahaya. Pasalnya, Reza Gladys tampak takut produk skincare-nya direview oleh Nikita Mirzani. Bahkan, Reza Gladys sampai mau membayar 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Di sisi lain, perkenalan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani adalah lewat Dr. Oki Pratama. Kini, Dr. Oki pun menunjuk kuasa hukum Sunan Kalijaga untuk berjaga-jaga. Sunan Kalijaga pun mengungkapkan bahwa pabrik skincare yang membuat produk milik Reza Gladys memang memasukkan bahan berbahaya. Izin pabrik tersebut pun dicabut. Kini produknya masih ada pada para pengusaha skincare. Sunan Kalijaga juga mengungkapkan kecurigaannya kepada Reza Gladys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inilah kadang-kadang anehnya nih ya. Aku heran sama produk owner skincare ini. Kalau lah memang produk kalian itu nggak bagus, produk kalian tuh overclaim, produk kalian tuh mengandung hidroquinone, merkuri, ya udah tariklah dari pabrik, tariklah dari peredaran. Kenapa kalian sibuk kali mau menyogok? Sibuk kali mau menyogok Nikita Mirzani supaya nggak di-review. Ya kalau aku pun jadi Nikita Mirzani, aku pasti melakukan hal yang sama. Memberi pelajaran sama owner skincare yang nakal. Ya aku peras aja lah duitnya biar tahu rasa. Tapi mereka nggak peduli. Pokoknya pada intinya owner skincare ini please lah sadar kalau udah tahu produk kalian itu nggak bagus dan bisa merusak wajah-wajah masyarakat dan rakyat jelata yang nggak tahu apa-apa ini, bagus tarik. Bukan sibuk kalian menjebak Nikita Mirzani kayak mana, bukan sibuk kalian menelepon Nikita Mirzani gimana, bukan sibuk kalian kayak mana cara menjatuhkan Nikita Mirzani karena sudah berkoar-koar gimana. Come on, tetap aja SDM rendah. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang SDM rendah. Seharusnya kalian nggak memikirkan diri kalian sendiri, ke masyarakat yang mukanya gimana-gimana gara-gara produk kalian. Nggak dokter, mau nggak dokter sama aja. Nah, sekarang owner skincare, come on, perbaikilah diri kalian ya. Perbaikin diri kalian, bukan sibuk kalian menjebak Nikita Mirzani kayak mana potong tumpeng segala hal. Ngaca. Jadi, saya bukan orang hukum, saya rakyat biasa. Tetapi, saya dengan azas logika melihat bahwa kasus Nikita ini makin lama sudah makin aneh dan janggal gitu loh. Ya, saya mendengar Metro TV bahwa Polda Metro Jaya menahan Nikita Mirzani karena dugaan pengancaman, pemerasan, dan pelanggaran TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Nah, saya ya dengan logika saya aja ya, dan juga setelah mendengar audio recording yang sudah beredar itu, saya aja sudah rasanya aneh banget gitu. Saya juga bisa melihat bahwa tiga-tiga ini nggak ada namanya pengancaman, nggak ada namanya pemerasan, nggak ada juga namanya TPPU. Kenapa saya berasa kayak gitu? Pertama kayak gini, pengancaman mana ada? Siapa yang menghampiri? Lalu audio recording itu juga semua dengan nada kekeluargaan, bahkan ada negosiasi. Pemerasan juga nggak mungkin. Pemerasan itu audio recording juga membuktikan kan bahwa konten sudah direncanakan. Cuma si Gladys datang mau intervensi, mau supaya kita nggak jadi bikin konten itu, kan? Lalu itu bukan pemerasan dong. Ini juga dihampiri. Dan setelah itu kan kalau bisa diminta imbalan dari pihaknya Niki kepada si Gladys, ya semacam kayak ganti rugi juga kan, karena disuruh sesuatu kan, disuruh nggak bikin gitu kan, ya kan tugasnya, bukan pekerjaannya, profesinya si Nick ini kan memang seseorang selebgram yang bikin konten, suruh dia nggak bikin konten ya tentunya berikan ganti rugi, wajar dong. Nggak ada pemerasan di sini, apalagi juga nggak ada pengancaman, apa juga nggak ada unsur koersif, itu nggak ada, semua tuh sangat nada persuasif gitu, nggak ada koersifnya, ancaman. Dan terakhir, yang paling aneh dari sini adalah dugaan TPPU ini. Menurut saya itu paling aneh dari semuanya ya, paling aneh, janggal sekali.
Bayangkan saja ya, TPPU, tindakan pidana pencucian uang. Menyasar ke siapa? Menyasar ke orang yang punya uang, bukan menyasar ke orang yang diberikan uang. Kenapa bisa Nikita dibilang pelaku pemerasan juga pelaku TPPU? Sedangkan dia adalah penerima uang, dia bukan pemberi uang. Kok bisa dia dapat TPPU sih? Lihat gak postingan percakapan yang baru aja dikeluarin sama kubu sebelah antara oknum Dr. O sama oknum owner D. Ingat gak kalian kasusnya kemarin? Pantas para owner-owner brand mau membuka mulut Nikita Mirzani. Oh ternyata emang kalian ngejual produk-produk yang nggak layak untuk dijual itu ke masyarakat. Pantas saja pada takut kalau Nikita Mirzani ngomong. Dari kasus Nikita Mirzani yang bisa kita petik dan ambil pelajarannya adalah emang banyak oknum-oknum owner yang selama ini melakukan kesalahan, tapi mereka nggak mau kesalahannya itu diketahui oleh masyarakat, sehingga melakukan berbagai cara untuk menutup. Nah, kemudian dimintailah uang tutupannya, lalu kemudian nggak sanggup dianya, terus tiba-tiba dia bebenah, ditarik semuanya, diberesin, abis itu dilaporin deh pemerasan ke polisi. Ini menurut aku ya, mohon maaf kalau menurut aku ini salah di otak kalian ya, karena ini menurut aku dari semuanya itu satu, nggak ada tuh yang dari pihak mereka-mereka ini yang menghubungi duluan dan mencari duluan orang-orang yang mau menutup mulut Nikita Mirzani. Pada mereka semua yang nyari-nyari, karena mereka sadar mereka melakukan something wrong ya kan, mereka melakukan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya mereka nyari-nyari Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba kalau kalian curhat-curhat ya jelas lah dikasih saran sama dokter, oh lakukan ini lakukan itu, karena dia udah temenan sama si Nikita ini. Kalau lu mau budgetnya nggak berkoar ya lu mesti ngasih dia sesuatu, dan itu menurut gue hal yang wajar lah. Lu kalau pengen baik-baik sama gue pastilah ada benefitnya, apalagi Nikita Mirzani kan seorang artis. Terus tiba-tiba kalau lu chat Nikita Mirzani lu mau baik-baik itu ya jelas lah dia menyampaikan nominal tahu, karena lu yang nyari-nyari dia, jadi suka-suka hati dia mau nyebutin berapa, karena di dalam sana itu nggak ada pengancaman, dia cuman nanya terus mau lu gimana, lu mau ngasih gue apa untuk membuat gue nggak bersuara. 15M, sanggup nggak lo bayar 15M? Aku nggak sanggup Kak Niki. Ya udah, itu maksudnya lu dikasih jalan kayak antara yes atau no gitu. Dia udah tahu lu nggak bakal sanggup memenuhi 15M itu. Ya apa ya, gimana ya, itu adalah bahasa yang, karena di sana nggak ada maksa kan dia, coba nggak mau tahu, pokoknya lu mesti bayar tuh 15M. Nah, terus tiba-tiba disuruh, ya kamu bisa nyicil. Itu bahasa yang dia udah tahu lu nggak sanggup, dia udah tahu, makanya dikasih bahasa seperti itu, karena dia antara yes or no gitu. Jadi kalau kalian plesetkan itu pemerasan, bentuk pemerasan, aku sih no ya, biasa aja. Karena Nikita Mirzani itu bukan orang yang bodoh dan tolol. Kalau dia berniat memeras kalian mah dia nggak bakal mungkin ngeladenin chat-chat kalian dengan menyebutkan nominal duit. Nggak mungkin. Seorang pemeras itu pasti ngajaknya ketemu berdua, nggak boleh bawa siapa-siapa, ketemunya berdua, terus nggak boleh bawa HP, nggak boleh ngerekam, transaksionalnya pasti semuanya dalam bentuk cash, nggak ada yang transfer. Kalau itu pemerasan, karena Nikita itu bukan penjahat, bukan kriminal, yang ngapain dia mau merisaukan tentang chat-chat dia ke kau? Karena memang di dalam percakapan itu nggak ada unsur pemerasan di dalamnya. Itu normal percakapan ya, karena kamu yang nyariin dia, jadi dia bebas-bebas aja mau ngomong apa. Kalau terus kalian kan gak akrab ya kan, jadi bahasanya menurut aku sih bahasa yang biasa aja, percakapan WhatsApp yang senormalnya kalau kalian nyari aku dan mau menutup mulutku gitu atas kesalahan yang kalian lakukan. Dan di dalam percakapan itu adalah karakter cara Nikita Mirzani berbicara belak-belakan ya. Jadi saya heran aja yang kayak gini tuh dikirim. Ini lagi ya, lu kalau ngomong itu udah berasa kayak Dewan Perwakilan Rakyat, si Elsong satu ini. Nyanyi ini kalian ini begini buat keadilan di mana, harus ini udah kayak Dewan Perwakilan Rakyat aja lu kalau ngomong. Sabar, ini korban-korban lagi pada ngadu semuanya. Lu sabar, bisa sabar nggak? Lu tunggu nanti di pengadilan. Gak usah lu belagak-belagak kalau ngomong itu sok kayak anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Gak cocok lu kalau ngomong itu. Gimana dia kalau ngomongnya? Jadi ini bravo untuk ini.